Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Ren dan kita kembali akan mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Kesalahan Fatal Trinitas buku PPKN kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari. Bunda Maria, Yesus Kristus. Loh, justru konsep Trinitas ini konsep Trinitas dari Islam itu sendiri. Islam tidak punya konsep Trinitas ya, jangan salah. Islam itu nggak ada tuh pakai istilah itu. Kita Islam itu adalah Tuhan itu esa ya, satunya. Nggak ada Trinitas tuh nggak ada, tiga dalam satu ya kan. Trinitas tuh nggak pakai dalam Islam guys. Jadi dulu jangan bawa Trinitas ke Islam ya. Islam tidak pernah memakai istilah Trinitas ya. Iri. Di channel ini kali ini saya akan membahas soal buku PKN ya, yang mana mengajarkan tentang Trinitas yang salah. Yang saya heran, kok bisa buku PKN yang diterbitkan negara, tentunya sudah melewati Kementerian Agama ya pastinya ya, kok bisa ngalah soal salah ngajar soal Trinitas itu loh. Ini yang nggak nyampe di pikiran saya, tapi ini faktanya terjadi. Kita akan bahas hari ini dan juga kita akan lihat sejauh mana sebenarnya yang kita bisa turut ambil bagian dalamnya ya, untuk mengkampanyekan supaya ditarik buku ini dan juga dirubah dan lebih teliti lagi dalam mengajar. Sekalian ustadz-ustadz yang ngajarin salat tentang Kristen diamankan lah Pak. Oke. Apalah hubungannya dengan kesalahan pada buku ini ya. Karena kalau kritik buku itu kritik aja, jangan bawa ustadz kami gitu kan. Karena kenapa? Ustadz itu sedang ngomong tentang akidah Islam. Paham ya? Akidah Islam, bagaimana posisi Yesus itu, bahwa dia bukanlah oknum dari Trinitas, dia adalah salah satu utusan atau nabi dari Tuhan Allah gitu. Jadi jangan bawa Ustadz Luis ya. Jadi Luis ini selalu menggunakan segala kesempatan untuk membawa Ustadz ya, yang nggak tahu menahu mengenai Kemendikbud ya. Ini Kemendikbud ini kan bukan lembaga Ustadz. Kemendikbud adalah Kementerian Pendidikan Budaya Indonesia, bukan Kementerian Ustadz ya. Jadi Luis jangan bawa Ustadz lagi nih, atau para mualaf dibobo gitu kan. Karena tidak ada hubungannya antara mualaf Ustadz dengan Kemendikbud ini. Lanjut ya. Dikatakan dalam berita ini, keliru ajarkan Trinitas, agama Protestan, agama Kristen Protestan dan Katolik, buku PPKN kelas 7 ditarik Kemendikbud Ristek. Ini 27 Juli guys, jadi baru banget ya. Yang menarik adalah buku SMP, buku PKN SMP justru mengajarkan sesuatu yang salah. Dan ini sudah melakukan. Setelah gini, buku PKN ini kan buku umum ya, bukan buku agama. Jadi dia hanya bahas kilas bahwa ada agama namanya Katolik dan Protestan. Nah, cuman yang berpaham Trinitas, cuman mereka salah dalam menjabarkan Trinitasnya. Itu siapa-siapa aja oknum di ketiga Trinitas itu kan. Nah itu saja, jadi nggak ada bahas tentang agama sama sekali buku ini gitu loh. Hanya penjelasan singkat bahwa di Indonesia itu ada mengenal beberapa agama, dijelaskan sedikit. Katolik itu begini, Katolik Protestan itu begini, kepercayaannya ada Trinitas. Nah cuman poinnya salah dalam menjelaskan Trinitasnya yang seperti apa gitu, oknum-oknumnya apa saja. Itu doang gitu, bukan mengajarkan penuh dalam tentang agama. Nggak ada, hanya kulit luarnya saja gitu. Menurut saya bukan suatu hal yang harus ini kan belajar lagi di dalamnya. Oke, kita akui kalau memang itu menurut mereka salah, silakan perbaiki, tapi tidak berpengaruh secara fundamental terhadap pengetahuan dari mereka. Karena mereka kan sejak kecil sudah diajar sekolah minggu kan. Ada sekolah minggu di sekolah di agama mereka. Di gereja tuh tiap minggu tuh ada sekolah minggu gitu kan. Nah belum lagi ada sekolah khusus agama ya kan, di tiap itu sekolah tuh ada guys. Jadi kalau anak-anak yang agama Kristen itu biasanya mereka akan punya guru agama Kristen sendiri. Jadi mereka tuh dikumpulkan di suatu sekolah untuk belajar bareng-bareng. Karena kalau tiap satu sekolah ada satu guru sekolah Kristen kan, guru agama Kristen kan tidak efisien karena jumlah murid Kristen kan sedikit. Makanya digabungkan beberapa sekolah
Sehingga gurunya jadi tidak banyakkan nganggur karena cuma ngajar satu sekolah satu murid atau dua murid gitu kan. Nah, bagus digabung lagi guys, karena di Indonesia ini mayoritas Muslim bukan Kristen gitu kan, untuk demi alasan efisiensi dan tidak buang-buang budget untuk menggaji guru yang tentu apa namanya, lot ngajarnya tuh tentu sedikit kalau digabung gitu kan. Beda dengan guru umat Islam yang banyak muridnya tiap kelas, itu memang harus banyak juga gurunya, karena lot pekerjaannya ngajarnya juga tentu akan lebih banyak gitu kan, karena banyak jumlah murid gitu guys. Berita ya, meluruskan miskonsepsi implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, bagaimana bisa tidak merdeka ini? Nah, kita akan bahas aja ya dalam bagian ini. Polemik buku PPKN SMP soal konsep Trinitas Agama Kristen terbitan Kemendikbud diprotes PGI. Nah, ini pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang mana Pancasila ya tentunya kita harus mengajarkan kebinekaan tunggal ika, bineka tunggal ika yang sesuai ya. Ketika PGI mengusulkan agar melibatkan kelembagaan dengan otoritas resmi seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia untuk turut menelisik draft yang sementara dikerjakan terkait pokok agama Kristen sebelum mencapai tahap finalitas untuk diterbitkan. Ini benar nih. Jadi memang harus ada orang-orang Kristen yang terlibat dalamnya. Jangan sampai terlalu percaya dengan ustadz-ustadz yang ngajar keliru. Kemudian, Nah, apa hubungan sama ustadz-ustadz itu? Coba. Emang ustadznya tergabung dalam Kemendikbud? Ustadz yang dikritik Luis yang membahas tentang Trinitas, apakah itu mereka adalah bagian dari Kemendikbud? Ini kan Luisnya nggak nyambung guys. Yang salah Kemendikbud disalahkannya lah ustadz kita. Ini kan nggak nyambung sama sekali. Itu loh guys, ya kan? dimasukin aja konsep Trinitasnya. Jadi bukunya kemudian ditarik berapa kerugian? Mana bukti ustadz yang dituduh itu memasukkan konsep Trinitasnya ke dalam buku ini? Coba, Anda jangan fitnah Luis ya. Ini fitnah nih guys. Ya, usaha-usaha itu tidak ada hubungannya dengan Kemendikbud. Kemendikbud adalah lembaga negara. Usaha-usaha itu adalah ustadz yang independen, ya, yang berdakwah, ya, yang mereka tuh hanya mereka mungkin sebagian itu ada dalam tergabung dalam ormas, bukan dalam Kemendikbud. Yang akan diterima kalau kayak gini kan? Ya, dalam Suara Malang ID, suara.com ini dikatakan ya, buku pendidikan Pancasila Kewarganegaraan PKN untuk SMP kelas 7 terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menuai polemik. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyelesaikan beredarnya buku tulisan Zaim, Ukrowi, dan Ruslianawati. Itu apakah nama ustadz yang Luis kritik? Enggak, itu adalah orang-orang Kemendikbud. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan ustadz kita. Itu adalah murni dari orang-orang Kemendikbud sendiri gitu. Jangan bawa ustadz lah Luis ya. Anda nih kebangetan fitnahnya gitu kan. Zaim, Dia salah siapa, ini salahkan siapa gitu. Dan Ruslianawati. Sejak 2021 tersebut PGI meminta Kemendikbudristek menarik buku tersebut kembali. Yang nulis aja nggak ada dari orang Kristen loh. Buku pendidikan main-main bang. Ya kenapa? Karena memang itu bukan buku agama gitu loh. Kalau buku agama tentu yang kompetennya adalah dari orang Kristen sendiri, menjelaskan tentang agama mereka gitu kan. Nah, dari akidah mereka tentunya, bukan masalah benar salah, tapi akidah mereka, pada akidah mereka, karena mereka yang berakidah itu gitu kan. Nah, ini bukan buku agama PPKN ini, jadi jangan salah paham ya. Jadi karena ini hanya membahas tentang casingnya saja ya, makanya mungkin Kemendikbud merasa tidak perlu membawa PGI. Mungkin juga masalah budget kan, masa hanya bahas tentang Katolik adalah agama yang berkonsep Trinitas, cuman gitu aja langsung bayar lagi PGI-nya berapa gitu coba kan. Nah, kan salahnya di penjelasan bahwa Trinitas begini gitu kan. Jadi nggak perlu bawa PGI sebenarnya. Kalau salah kan tidak perbaiki gitu loh. Karena kan ini bukan mencakup pelajaran agama yang detail gitu kan. Kalau pelajaran agama itu untuk pelajaran agama Kristen tentunya, pendidikan agama Kristen gitu kan, atau pendidikan agama Islam. Ini hanya PPKN, yaitu bahas tentang luarnya saja. Ditulis oleh dua orang yang mana tidak ada basic teologi sama sekali, dan ngulas sejarahnya keliru lagi guys.
Jadi bagaimana? Nggak cuma sekedar sih, doktrinal. Hal ini disampaikan Kepala Humas PGI Jerry Sumampau yang menyatakan dalam buku terbitan Kementerian Pendidikan tersebut terdapat kekeliruan sangat fatal, benar, sangat fatal banget. Mediakom.id dikatakan entah bagaimana proses editing penerbitan buku panduan belajar seperti ini dilakukan. Sangat disayangkan bahwa penulis tidak memahami ajaran dari agama Kristen, Protestan, dan Katolik terkait Trinitas. Jadi hanya tentang Trinitasnya saja, nggak ada, bukan tentang sejarahnya ya. Jadi Luis tadi ngomong tentang sejarah, sementara menurut beliau ini hanya masalah Trinitasnya saja gitu guys. Jadi siapa saja tokoh-tokoh dalam Trinitas gitu, siapa aja yang maksudnya dalam 3 orang itu siapa aja gitu kan, oknum itu siapa aja gitu, bukan ada masalah sama sejarahnya. Sejarahnya udah betul itu kan. Dari kutip media.com 26 Juli 2022. Jadi memang ya disayangkan bahwa penulis menulis doktrin Kristen dan Katolik tapi tidak paham doktrin itu sendiri. Dan kemudian yang terjadi adalah ngawur bin ajaib yang terjadi. Terus sebenarnya kayak gini sering terjadi ya dengan ajaran-ajaran para ustadz yang sok tahu Kristen juga tuh. Loh, gimana caranya lo kata tahu gitu kan? Ustaz-ustaz ini guys ya, contoh gini ya, di kisah ini ada banyak sekali apa namanya, yang mengajarkan tentang Trinitas ya, tentang bahwa Maria adalah salah satu ibunya Tuhan ya. Itu adalah namanya itu paham koliridianisme. Coba Anda ketik ya di Google, koliridianisme. Nah, cuman oleh gereja itu dianggap sebagai bid'ah gitu kan. Bid'ah alias mengada-ngada, tapi itu memang faktanya ada gitu guys. Jadi ya apa namanya ya, sama dalam misalnya misalnya dalam Islam juga, misalnya ada orang yang apa namanya, orang yang minta doa lewat mayit ya, itu dikatakan bid'ah. Jadi ada, jadi jangan bilang nggak ada kayak gituan. Jadi jangan sangkal itu. Nah, perkara Anda bilang itu bid'ah itu sebenarnya lagi, yang penting itu memang ada dan tidak hoax guys ya. Memang benar ada ya paham yang menuankan Maria juga selain Yesus, yaitu paham koliriadisme. Bahkan di modern pun masih ada paham-paham begitu, masih ada. Ya, jadi kita kan ngomong tentang ada apa tidaknya, bukan masalah itu bagi Anda bid'ah. Ya kan, itu perkara lain. Dan bagi mereka Anda itu juga bid'ah gitu kan. Jadi sama-sama bid'ah nih guys. Karena logikanya kalau Anda katakan mereka bid'ah, tentu mereka juga akan mengatakan Anda bid'ah juga gitu. Cuman sekarang tergantung lagi siapa yang benar di antara kalian yang saling mengatakan yang lain itu bid'ah. Tentang Kristen dari sudut pandang mereka sendiri dan yang ujung-ujungnya ngawur semua. Ustadz itu menyampaikan kajian tentang apa namanya, Yesus, tentang apa namanya, Taurat, Zabur, Injil yang ada di dalam Alkitab. Itu tentu dalam akidahnya seorang Muslim gitu loh guys. Dalam akidah agama Islam siapa itu Yesus ya kan, apa posisi Taurat, Zabur, Injil yang ada terangkum dalam Alkitab, itu tentu harus dalam akidah seorang Muslim. Akidah Islam nggak mungkin pakai akidah Kristen, karena mereka ustadz-ustadznya bukan Kristen. Nah, mereka meluruskan, mereka membenarkan, memperkuat klaim Quran yang mengatakan bahwa ajaran nabi-nabi dan kitab-kitab sebelumnya sudah dibawa oleh tangan manusia guys gitu loh. Jadi biasanya harus ngerti ya, jangan paksakan kami untuk ikut akidah Anda silakan pakai akidah Anda, kami pakai akidah kami, kita bahas masing-masing. Anda bahas itu Trinitas itu bla bla, silakan. Kami bahas Trinitas bla bla, silakan, karena kami punya akidah sendiri ya, boleh Anda ikut campuri guys. Nah, bahaya nggak cuy? Nah, inilah yang saya bilang bahwa harus ada orang-orang pakar-pakar teologi yang ada di dalamnya. Kalau memang nggak bisa, tanya saja. Bayarnya lagi cuman menjelaskan isi Trinitas saja, itu mau dibayar berapa mereka ini coba ya kan. Jadi kalau begini kan kesalahan kan langsung dikritik, langsung perbaiki kan, kelar. Jadi nggak ada istilah membayar habis budget nanti guys, hanya untuk membayar pakar untuk sekedar untuk menjelaskan apa itu Trinitas kan bukan, ini kan bukan buku pelajaran agama Kristen, tapi buku tentang pendidikan keluarga negara dan Pancasila yang di dalamnya tentu ada juga sedikit pengenalan terhadap agama-agama yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Kristen dan Katolik. Atau nanti saya bantu tuliskan bareng-bareng begitu, gampang kan? Ya, ini yang sangat-sangat nampak jelas. Kita akan coba cek ya di sini.
Kristen Protestan. Ya, agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris sekitar abad 17. Tuhannya Nah, ini masih apa nih? Masih belum jujur nih. Kalau saya jadi Kemendikbud ya, ini saya tuliskan bukan hanya kedatangan orang-orang dari Eropa ini ya, bangsa Eropa nih ya, Belanda, Inggris, Portugis, ini bukan hanya datang tapi juga menjajah, guys. Jadi ini sebenarnya buku sejarah ini perlu dilengkapi nih. Kalau saya akan tulis sesuai fakta ya. Agama Kristen Protestan dan juga Katolik mulai berkembang setelah datangnya penjajah. Saya langsung sebut penjajah ya. Penjajah itu datang. Ini yang datang itu penjajah ya. Datangnya penjajah Belanda, Portugis, Inggris, bangsa-bangsa Eropa. Dan mereka bukan hanya menjajah Indonesia, tapi mulai dari Afrika sampai benua Amerika, Australia, semuanya habis dijajah mereka. Dan mereka datang atas inisiasi Paus ya, Paulus ya, yang ingin membagi dunia menjadi dua ya, timur dan barat. Ya, mereka ingin mencari kekayaan ya, kejayaan dan penyebaran Injil. Makanya slogan mereka adalah sangat terkenal ya. Ada belajar di sekolah, di SD bahkan dipelajari, itu gold, gospel dan glory. Gold itu kekayaan, gospel itu Injil ya, penyebaran Injil, dan glory itulah kejayaan. Jadi bangsa Eropa itu bukan cuma datang. Ini buku ini masih halus ini kata-kata, guys ya. Bangsa Eropa datang. Kalau saya langsung sebut bangsa Eropa datang menjajah Indonesia, yaitu Portugis, Inggris, Belanda. Harus apa adanya kita kan. Jadi biar orang tahu semuanya kalau agama mereka ini adalah datang dari penjajah Belanda, Portugis, Inggris. Mereka datang bawa agama ya kan, dalam konteks gold, gospel, glory misinya, guys. Dalam konteks misi gold, gospel, glory adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas Injil. Nah, perkara itu tentu banyak Kristen nggak setuju. Kenapa? Karena mereka anggap itu ajaran bid'ah ya. Tapi jangan bilang itu nggak ada namanya paham dari kolirianisme gitu kan, kira-kira gitulah. Nah, itu memang meyakini bahwa ibunya Yesus juga Tuhan. Nah, gitu, guys. Jadi silakan Anda ketik bagian itunya ya. Anda nggak mau bid'ah itu ada di situ, silakan. Tapi itu tidak menghilangkan fakta bahwa sekte aliran itu ada, yang Anda katakan bid'ah itu, yaitu kolirianisme yang menuhankan ibu Yesus juga. Jadi kitab suci ya, umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Apa nggak fatal ini, cuy? Katolik pun ya kayak gitu. Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad 16. Selagi hanya kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis. Pada kedatangan bangsa penjajah Eropa, itu Spanyol dan Portugis, harus gitu kan? Tegas-tegas sebutkan, clear, fakta sebutkan bahwa mereka adalah bangsa penjajah dan kita dijajah 3,5 abad sembari mereka menyebarkan Injil, mencari kekayaan dan mencari kejayaan di Indonesia ya. Mereka keruk sumber daya kita dan dibawa ke negara Eropa sana sehingga mereka tambah kaya, kita tambah miskin, guys, gitu. Sembari mereka menyebarkan agama penjajahan mereka, yaitu agama Kristen. Tuhannya sama dengan Kristen, Trinitas Allah, Bunda Maria, Yesus Kristus. Loh, justru konsep Trinitas ini konsep Trinitas dari Islam itu sendiri. Enggak, Islam tidak punya konsep Trinitas. Islam hanya menjelaskan bahwa di Kristen itu ada beberapa konsep Trinitas. Salah satunya konsep Trinitas yang dipegang salah satu sekte mereka, yaitu sekte berpaham kolirianisme, dan itu faktanya ada, guys. Anda tinggal ketik di Google ya. Anda cari sekte Kristen yang berpaham kolirianisme. Mereka meyakini bahwa salah satu oknum Trinitas adalah ibunya Yesus juga sebagai Tuhan. Nah, itu dianggap oleh para Kristen lainnya itu sebagai bid'ah. Tapi tetap itu tidak menghilangkan fakta bahwa itu ada dalam akidah mereka, sekte di akidah mereka.
sendiri. Dalam Kristen tidak ada konsep Trinitas seperti ini. Nah, inilah yang penting dan kemudian harus diganti, guys. Libatkanlah orang yang tahu teologi, jangan dilibatkan mualaf-mualaf yang sebenarnya mereka nggak tahu tentang. Kok lari ke mualaf gitu kan? Ada nggak bukti mualaf ikut menyusun buku ini? Julius jangan asal fitnah ya. Jadi guys ya, apa urusannya Kemendikbud dengan para mualaf? Apa hubungannya Kemendikbud dengan para ustadz kita yang dituduhkan dia? Inilah orang nggak nyambung ini guys ya. Yang salah Kemendikbud ya kan, yang salah penyusun buku Kemendikbud disalahkan ulama, ustadz disalahkan mualaf. Ini kan keji namanya guys ya kan? Fitnah ini. Saya minta mana buktinya? Ada bukti nggak? Oh, yang nyusun buku ini atau yang bantu nyusun buku ini adalah para mualaf atau para ustadz kita yang dituduhkan dia, ada nggak buktinya? Jadi jangan asal ngomong, Luis, jangan asal fitnah. Anda tuh jahat sekali gitu kan. Jadi siapa yang salah, orang lain yang salah A disalahkannya B gitu kan. Ini kan nyambung guys. Ini keji lah fitnah. Teologi jadinya kayak gini, jadinya hamsyong, salah total. Tidak ada di dalam Kristen mengakui Allah, Bunda Maria dan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tidak ada sama sekali. Ya, seakan-akan Kristen tuh sektenya cuma satu, sekte dia aja. Dia lupa bahwa ada sekte lain yang bernama Koliridianisme dan juga sekte-sekte lainnya. Ada sekte Mormon, ya, Kristen Evangelis dan segala macam. Jadi Kristen itu terdiri dari 72 denominasi kalau saya nggak salah ya. Itu berdasarkan kajian dari Zakir Naik Ahmadi dari itu guys. Jadi banyak sekte mereka gitu. Perkara mereka tidak mengakui, sekte yang itu juga nggak mengakui mereka gitu kan. Tapi faktanya sekte itu ada dan menjadi kekayaan dalam khasanah ideologi mereka, bahwa mereka punya sekte dalam Kristen yang seperti itu juga gitu. Dikutip dari laman tafsirweb.com, ada beberapa mushafir yang mencoba menerangkan makna dan maksud kandungan ayat ini. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah karya Markas Tazim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Suhair Hafidz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah menjelaskan. Jadi ini memang pakar Islam ya, bukan saya yang bilang. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Yang dimaksud dengan tiga adalah Allah, Isa, dan Maryam. Tiga. Jadi konsep Trinitas yang memasukkan oknum tambahan Roh Kudus yang sebelumnya itu sebelumnya guys ya, yang berlaku itu adalah Koliridianisme. Itu yang berlaku adalah Trinitas itu adalah Bapa, Putra dan Bunda Maria. Lalu pada yaitu pada konsili Efesus. Jadi sebelum konsili Konstantinopel. Nah, setelah konsili Konstantinopel barulah dimasukkan oknum ketiga yang lain, yaitu Roh Kudus untuk menggantikan Bunda Maria gitu. Jadi ini ayat untuk menjelaskan posisi ketika sebelum terjadinya konsili Konstantinopel gitu loh. Adalah Allah, Isa, dan Maryam. Perhatikan ya. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah tiga oknum Bapa, oknum Anak, dan oknum Roh Kudus. Jadi ada anggapan ini loh yang dianggap tiga, Allah, Isa, Maryam. Dan ini bukan konsep dari Kristen itu sendiri. Orang Kristen tuh tidak pernah menganggap ini. Dan ini sebenarnya dari hadis-hadis atau tafsiran-tafsiran dari ini tadi profesor-profesor ahli itu. Ya, dalam Matius 28 ayat 19 ya dikatakan karena itu mereka mengambil dari sejarah yang pernah terjadi bahwa ada paham Kristen yang bernama Koliridianisme yang memang menuankan Maria ya sebelum konsili Konstantinopel. Itu tepatnya itu ditentukan pada konsili Efesus. Jadi berapa ratus tahun sebelum terjadinya konsili Konstantinopel. Gila, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Nah, ini Matius pasal 28 ayat 19. Ini bertentangan dengan kata-kata Yesus di ayat sebelumnya ya. Coba. Yesus ngomong seperti ini ya. Aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di situ ada kata hanya. Berarti kalau kamu mau kata hanya, berarti nggak ada yang lain.
Syed itu hanya bagi Indonesia. Berarti tidak ada yang lain, Indonesia saja kan? Lalu Yesus menyambung dengan mengatakan, janganlah kalian pergi ke Samaria. Samaria itu adalah kota lain di luar Israel. Ke kota-kota lain ya di luar Israel. Jadi Yesus melarang, pergilah hanya kepada domba-domba hilang di Israel. Jadi sekali lagi Yesus selain melarang murid-muridnya untuk keluar dari Israel, Yesus juga sekali lagi memerintahkan untuk hanya, sekali lagi katanya hanya ya, memakai kata hanya, pergilah hanya kepada domba-domba hilang di Israel. Berarti fix di situ ya, di dua ayat sebelumnya, sebelum ayat yang Matius 28:19 ini, fix Yesus tuh berkata bahwa dia hanya untuk utusan untuk Israel. Dia melarang muridnya pergi keluar Israel, tapi juga tapi memerintahkan hanya untuk Israel saja. Lalu mungkin tidak tiba-tiba dia mengatakan kalimat ketiga ini ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini jelas nggak mungkin, karena Yesus nggak mungkin pelin-pelan guys. Nggak mungkin dia berubah ya, karena dia udah pakai kata hanya, udah larang muridnya, dan dia pakai kata hanya lagi gitu kan, untuk memerintah bahwa hanya kepada domba-domba yang Israel saja gitu. Nah makanya dalam acara Yesus Seminari itu 72 pakar kitab itu ya, itu meneliti bahwa mereka menemukan bahwa ini adalah ayat tambahan ya, Matius pasal 24 ayat 19 ayat tambahan. Yang ngomong bukan saya, bukan para ustadz, tapi yang ngomong adalah dari para pakar Alkitab sendiri ya, 72 pakar kitab dari acara Yesus Seminari ya kan. Karena mereka meneliti dan mereka menemukan fakta bahwa ini ayat sisipan, ayat tambahan yang sebelumnya tidak ada, dan itu menjadi masuk akal. Kenapa? Karena ayat ini membuat Yesus jadi seperti menjilat ludah sendiri, jadi pelin-pelan. Tadi yang ngomong hanya, lalu melarang muridnya keluar Israel, tiba-tiba kok menyuruh muridnya pergi keluar Israel. Ini kan jelas nggak mungkin seorang Yesus itu bersifat seperti itu, bersifat pelin-pelan dan tidak konsisten, kan nggak mungkin ya kan. Nah, jadi kita yakin kepada pakar-pakar itu benar, karena ini memang masuk akal seperti itu gitu kan. Dan untuk itu mereka dipecat dari ke Kristenan gitu kan, karena mereka telah mengungkapkan kebenaran guys, itu loh. Jadi mereka ini kalau nggak sesuai dengan mereka dikatakan bid'ah ya, kayak Koliriadisme itu mereka katakan bid'ah, yang di beberapa pakar Alkitab itu dipecat gitu kan. Memang itulah sifat mereka, mau menang sendiri guys. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Yesus Kristus, Roh Kudus. Ini adalah Trinitas dalam konsep Kristen. Jadi tidak seperti tadi, Allah, Maria, dan Yesus atau Isa. Yang jelas ini keliru. Dalam bahasa Yunani sendiri to patros, kaito uio, kaito agio, pneumatos. Ini yang jelas patros artinya Allah Bapa, uio, to uio yang artinya anak, dan agio pneumatos artinya Roh Kudus. Jelas bahwa yang dikatakan oleh buku pelajaran agama itu keliru. Baiklah, ini saja dari saya. Mudah-mudahan cepat ditarik tuh buku dan dikeluarkan yang baru. Konsultasi sama orang Kristen supaya nggak sotoy dan kemudian keliru semua, kerugian bagi negara banyak. Terutama kalau nyesatin banyak orang, seandainya nggak ada media kan ngeri juga nih. Nggak ada yang tahu kan yang beredar selama ini. Saya bersyukur kita sudah bisa pantau setiap kurikulum yang ada. Dan Luis Prasetyo. Nah itu kan cukup, ada pemantauan kurikulum. Nah, itu bagus sekali, saya dukung kalau ada orang-orang Luis atau PGI yang pantau kurikulum. Tapi tolong jangan bawa Ustadz dan mualaf, gak ada hubungan sama Kemendikbud. Kalau Anda tidak setuju dengan kurikulum Kemendikbud dan Anda salah karena itu bertentangan dengan akidah Anda, ya silakan. Gitu kan, kritik, Anda awasin, tapi janganlah bawa ustadz ya mualaf yang sedang membahas tentang akidah mereka gitu kan. Ini kan nggak nyambung guys. Jadi menyamakan Kemendikbud dengan ustadz dan mualaf, kemana larinya coba ya kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.